Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya dari kelas 11 PS4. Saya di sini akan menjelaskan sejarah tentang Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB. Dilaksanakan di gedung parlemen di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus tahun 1949. 2 November 1949. Tujuan dari Konferensi Meja Bundar adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia Belanda, sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat pada 4 Agustus tahun 1949. Pemerintah Republik Indonesia menyusun dan membentuk delegasi untuk menghadiri KMB. Perwakilan Indonesia dari KMB diketuai oleh Muhammad Hatta dengan beberapa anggotanya seperti Mr. Moh Raymond, Prof. Dr. Supomo, dan Jenderal Leimina, Mr. Ali, dan Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro, Joko Diskusumo, dan Mr. Abdul Karim, Kolonel TB Simatupang, dan Dr. Muwardi. KMB dihadiri olai perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO atau singkatannya BJCOMS for Federal Overlay, yang mewakili beberapa negara yang diciptakan oleh Belanda di Indonesia. 5. Hasil dari Konferensi Meja Bundar. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pembentukan Uni Belanda RIS sebagai simbolis yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Ir Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RIS untuk periode tahun 1949 sampai 1950, serta Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dan beberapa korvet akan diserahkan ke RIS. Tentara KNIL dibubarkan dan tentara Belanda ditarik mundur dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Penyerahan kedaulatan Republik Indonesia setelah KMB dari Belanda kepada Indonesia dilakukan di 2 tempat, yakni di Jakarta, Indonesia, dan Amsterdam, Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB ternyata masih belum bisa menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia. RIS dianggap sebagai produk rekayasa von Mock yang suatu saat bisa saja dijadikan strategi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik Divide et Impera. Setelah melalui perjuangan diplomasi deklarasi Juanda, deklarasi untuk mewujudkan batas wilayah laut sekitar NKRI yang bersatu dan berdaulat, dapat ditetapkan dalam Konferensi Laut PBB ketiga pada tahun 1982 dalam singkatan United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS. KMB dapat diartikan sebagai perjuangan bangsa Indonesia melalui perundingan. Hal tersebut mencerminkan budaya bangsa dalam ideologi Pancasila yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Musyawarah mufakat dalam Konferensi Meja Bundar juga sekaligus membuktikan bahwa Indonesia adalah negeri yang cinta damai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam sejarah Konferensi Meja Bundar. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.